Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'du, ikhwatal iman wal akhawat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, baik nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan di antaranya adalah nikmat kita bisa sama-sama hadir, duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu bisa mempelajari ayat-ayatnya sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman wal akhawat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita tafsir juz amma. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama mengkaji tafsir surat Asy-Syams dan insyaallah taala apabila Allah berkehendak kita pada sore hari ini sama-sama akan mengkaji tafsir dari surat Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Seperti surat-surat sebelumnya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali surat tersebut dengan al-qasam, yaitu dengan sumpah. La uqsimu bihadzal balad. La di sini bukan berarti nafiyah yang artinya tidak. Mungkin kita sering atau mungkin sudah tahu bahwa la itu adalah lawan kata dari na'am. Tidak. Tapi yang dimaksud pada ayat ini bukan la yang maknanya nafiyah. Tapi ini hanya sekedar istiftah, hanya sekedar pembuka saja. Jadi jangan sampai diartikan aku tidak bersumpah. Jadi hanya sekedar pembuka saja. Bukan nafiyah. Jadi maksudnya adalah bahwa aku Allah Subhanahu wa taala uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Al-qasam, apa itu al-qasam? Di sini beliau mengingatkan kepada kita makna al-qasam. Al-qasam adalah ta'kidus syai'i bi dzikri mu'azzamin ala wajhin makhsus. Yang dimaksud dengan al-qasam atau sumpah itu adalah ta'kidus syai'. Kita menegaskan sesuatu. Sesuatu yang ingin kita sampaikan, kita utarakan,
supaya lebih kuat, lebih tegas kita tambahkan dengan menyebutkan sesuatu yang kita agungkan, bidzikri mu'azzamin ala wajhin makhsus, dengan cara tertentu. Maka fakullu syai'in mahlufun bihi la budda an yakuna mu'azzaman ladal halif. Jadi yang kita jadikan sebagai atau yang kita gunakan sebagai sumpah harus sesuatu yang kita agungkan. Waqad la yakunu mu'azzaman fi haddi dzati, walaupun pada dasarnya dia bukanlah orang yang berhak mendapatkan pengagungan. Sebagaimana orang musyrikin dahulu mereka bersumpah dengan Wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza. Mereka menganggap bahwa Lata dan Uzza itu adalah sesuatu yang berhak untuk dihormati dan diagung-agungkan. Tapi pada dasarnya Lata dan Uzza bukanlah sesuatu yang berhak untuk diagungkan. Nah, jadi al-qasam dalam bahasa Arab, sumpah itu ada 3 penyebutannya. Ada al-halif, kemudian ada al-qasam, dan juga al-yamin. Dan dalam Al-Quran disebutkan kata-kata selain al-qasam, yaitu al-yamin. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menganggap sumpah yang terlontar begitu saja dari mulut kalian, kecuali apabila yang sudah kalian niatkan. Karena orang-orang Arab itu mereka terbiasa ketika ngomong itu, walaupun kadang tidak terlalu serius, mereka sering mengucapkan, terlontar dari mulut mereka kata-kata wallahi, demi Allah, demi Allah. Padahal mereka tidak niatkan betul-betul ingin bersumpah. Nah, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Apa yang dimaksud dengan negeri tersebut? Yaitu negeri yang dimaksud di sini adalah al-balad huna Makkah. Allah bersumpah dengan kota Makkah karena kemuliaan dan keagungan dari kota tersebut. Fahiya a'zamu biqa'il ardi hurmatan wa ahabbu biqa'il ardi ila Allah azza wa jalla. Kota Makkah merupakan satu-satunya atau mungkin salah satunya negeri yang paling Allah kasih, atau istilahnya namanya adalah al-baladu al-haram, negeri yang diharamkan. Karena ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di negeri tersebut. Misalkan tidak boleh dimasuki orang-orang musyrikin selain non-muslim, tidak boleh. Tidak boleh di sana ada pembunuhan, peperangan dan lain sebagainya. Wa ahabbu biqa'il ardi ilallah, dan merupakan tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu kota Makkah. Dan di sini beliau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Makkah, tapi kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh untuk bersumpah dengan makhluk atau dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa anta hillun bihadzal balad. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah ketika engkau wahai Muhammad hillun bihadzal balad. Ayat ini disebutkan bahwa maknanya memiliki 2 makna. Yang pertama adalah hillun di sini adalah artinya adalah ketika engkau berada, selama engkau berada di dalam negeri tersebut wahai Muhammad. Ini al-hulul, itu menetap berada di kota tersebut. Jadi Allah bersumpah dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berada di kota Makkah. Makna yang kedua adalah wa anta tastahillu hadzal balad. Ketika engkau wahai Muhammad menghalalkan negeri ini. Kita tahu bahwa kota Makkah termasuk al-haram. Al-haram yang tidak boleh di sana dilakukan peperangan dan lain sebagainya. Nah,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Makkah untuk melakukan Fathu Makkah, membebaskan kota Makkah, di sana dihalalkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan peperangan apabila memang diharuskan. Dan itu hanya uhillat lirrasuli alaihi salatu wassalam walam tahilla li ahadin qablah. Jadi itu hanya dihalalkan sekali saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hanya 1 hari saja. Tidak pernah sebelumnya dihalalkan kepada seseorang, wala tahillu li ahadin ba'da dzalik, dan tidak pula akan menjadi halal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad 'adat hurmatuha al-yauma ka hurmatiha bil ams. Telah kembali keharamannya pada hari ini sebagaimana keharamannya kemarin. Jadi makna dari wa anta hillun di sini adalah, yang pertama adalah ketika engkau wahai Muhammad menetap berada di kota Makkah, dan yang kedua adalah ketika engkau menghalalkan kota Makkah pada saat akan Fathu Makkah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus kejadian pembukaan Fathu Makkah? Karena pada hari tersebut Allah telah mengembalikan kemuliaan dan kehormatan kota Makkah. Setelah sebelumnya Makkah dan Ka'bah di dalamnya dipenuhi dengan berhala-berhala dan banyak orang menyembah berhala tersebut. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kota Makkah dan membebaskannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Tidak hanya di kota Makkah saja, bahkan di beberapa kota yang bertetanggaan dengan Makkah seperti Jeddah, Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan masih bersumpah, wa walidin wa ma walad. Demi pertalian walid. Walid itu adalah orang tua atau bapak ya. Dan apa yang dilahirkan. Di sini disebutkan makna dari walid di sini, yang pertama adalah, yang dimaksud dengan walid di sini adalah Adam. Nabi Adam alaihi salam, orang tua kita semuanya. Jadi adalah orang tua Abul Bashar, ayahnya manusia. Dan yang dimaksud dengan wal walad di sini adalah Banu Adam, anak keturunannya, yaitu kita semuanya. Ya Allah bersumpah dengan Nabi Adam dan juga dengan anak keturunannya. Tapi berarti ketika kita artikan bahwa wama walad di sini adalah anak keturunan Adam, maka ma di sini itu sama dengan man. Kalau kita berbicara lebih detail tentang masalah nahwu bahasa Arab, kata-kata ma dan man itu kan, ma itu untuk yang tidak berakal. Makanya kita ketika bertanya ma hadza, apa ini? Ketika yang kita tunjuk adalah benda-benda mati. Tapi kalau yang kita tunjuk adalah orang, man hadza, siapa ini? Jadi ma itu artinya apa? Man itu artinya siapa? Nah, ketika kita artikan wama walad di sini adalah Banu Adam, anak keturunan Adam, maka ma di sini diartikan sebagai man. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waqila al-muradu bil walid wa ma walad kullu walidin wa ma walad. Lebih umum, tidak hanya manusia saja, tapi segala bentuk orang tua, ayah dan anaknya. Baik itu manusia maupun binatang dan segala sesuatu yang beranak pinak. Li'annal walid wal maulud kilahuma min ayatillahi azza wa jal. Karena orang tua, bapak dan anak itu dua-duanya merupakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana penciptaan manusia. Dari setetes
air mani yang hina, Allah membentuk manusia sehingga bisa menjadi seperti kita sekarang ini semuanya. Atau dari binatang-binatang. Dilihat kupu-kupu misalkan, dari ulat, kemudian dia berubah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat indah sekali. Jadi makna dari wawalidun wa ma walad adalah yang pertama khusus, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan anak keturunannya, dan yang kedua adalah lebih umum dari segala bentuk bapak dan anaknya, baik itu dari manusia maupun dari binatang. Dan semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan ini adalah jawabul qasam, yaitu yang ingin disampaikan, yang ingin ditegaskan dengan sumpah tadi adalah ayat ini. Dia Allah bersumpah dengan negeri Makkah, kemudian dengan Nabi Muhammad SAW ketika berada di kota Makkah atau ketika menghalalkan kota Makkah. Kemudian Allah bersumpah dengan bapak dan anaknya. Nah, inilah yang ingin Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, sampaikan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia itu fi kabad. Apa makna kabad? Kalau kita baca terjemahan Al-Qur'an, disebutkan itu adalah mengambil salah satu makna di antara makna yang ada. Itu kalau kita baca terjemahan, maknanya adalah dengan susah payah. Dengan susah payah. Dan itulah makna yang kedua. Makna yang pertama adalah laqad khalaqnal insana fi istiqamah. Kami telah menciptakan manusia dalam satu kesempurnaan. Senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam ciptaan yang sangat sempurna, lengkap. Dibanding penciptaan Allah Subhanahu wa taala makhluk yang lain, manusia Allah muliakan di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepala itu pada tempat yang paling tinggi, berjauhan dengan tempat pembuangan kotoran. Kalau kita lihat binatang, bisa dikatakan posisinya sejajar antara kepala dengan ad-dubur itu bersatu sejajar. Wabil aksi ar-ra'su ala hidai ad-dubur disebutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam kesempurnaan, dalam menjadikan manusia itu bisa berdiri tegak, mustaqiman yamshi ala qadamaihi wa yarfa'u ra'sahu wa badanuhu mu'tadilan. Bisa berjalan di atas kedua kakinya, bisa menegakkan kepalanya, dan manusia badannya bisa tegak berdiri seperti itu. Ini makna yang pertama. Makna dari kabad di sini adalah laqad khalaqnal insana fi istiqamah. Manusia bisa tegak berdiri sendiri. Kemudian, dan ini makna yang kedua, seperti dalam terjemahan, wa qilal muradu bil kabad mukabadatul asya'i wa mu'anatuha. Jadi jerih payah dalam kesusahan. Wa annal insana yu'anil masyaqqata fi umurid dunya. Karena manusia selama hidup, mereka akan selalu menghadapi problematika, akan menempuh hal-hal yang sulit ketika mencari rezeki, bercocok tanam misalkan, dan lain sebagainya. Dalam pekerjaan, dalam hal yang bersifat dunia maupun dalam hal-hal yang bersifat diniyah. Wa yu'ani aidan mu'anatan asyad ma'a nafsihi wa mujahadataha ala ta'atillahi wa ijtinabi ma'asillah. Ketika seseorang bersusah payah untuk melawan hawa nafsunya ketika ingin menjalankan amal ketaatan, butuh perjuangan. Butuh perjuangan dan susah payah. Dan bagaimana kita menjauhi maksiat-maksiat yang telah Allah Subhanahu wa taala larang, dan itu juga membutuhkan usaha dan kerja keras. Nah, jadi makna laqad khalaqnal insana fi kabad, ikhwatal iman wal akhwat,
mencakup dua makna, yaitu Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna, bisa berdiri tegak, dan yang kedua adalah Allah telah menciptakan manusia dipenuhi dengan kesulitan-kesulitan dan kesusah payahan dalam kehidupannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Tidakkah manusia mengira allan yaqdiru alaihi ahad, tidak ada seseorang yang bisa mampu berkuasa atas dirinya. Jadi ketika seseorang berada dalam masa-masa kuatnya, kesehatannya, hebatnya, masa-masa mudanya, kesombongannya, dia sampai-sampai dia menyangka, beranggapan bahwa tidak ada orang yang lebih hebat daripada dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa hebat, dia merasa pintar, merasa kuat dan lain sebagainya. Dan ini terbukti. Jadi umat-umat terdahulu Allah sebutkan kisah mereka seperti kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun Ad, mereka sombong berada di atas muka bumi, tapi sombong yang tidak pada tempatnya. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Siapa yang lebih hebat, lebih kuat daripada kita? Jadi mereka merasa mereka itu orang yang paling hebat, tidak ada yang bisa mengontrol mereka. Tidak ada yang bisa berkuasa terhadap mereka. Akan tapi buktinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah timpakan siksa kepada mereka. Fa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka suara yang sangat sangat kencang sekali sehingga membuat mereka binasa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia itu Allah ciptakan dalam kesempurnaan, seharusnya mereka mensyukuri hal tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa takabur, sombong. Akan tapi Allah menyebutkan kondisi sebagian di antara umat manusia bahwa mereka itu ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Mereka mengira tidak ada orang yang mampu menguasai mereka. Dan ini wa hadza la syakka bin nisbati lil kafir. Ini rata-rata terjadi pada orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin, maka mereka tahu dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Orang yang tadi yang menyangka dirinya hebat, kuat, paling berkuasa, mereka dengan sombong mengatakan, ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan malan lubada, harta yang sangat banyak sekali. Malan katsiran fi syahawatihi wa maladzatihi, yang dia habiskan untuk memenuhi nafsu syahwatnya, memenuhi keinginan dunianya. Walaupun mungkin di sana dia membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ayahsabu allam yarahu ahad. Dan mereka lebih dari itu, mereka menyangka tidak ada seseorang yang bisa melihat mereka ketika mereka melakukan hal tersebut. Mereka merasa tidak ada yang mengawasi mereka. Mereka merasa tidak ada yang mengawasi mereka. Yadhunnu hadza annahu la yarahu ahad fi tabdhirihi al-mal wa sarfihi fi ma la yanfa'. Mereka menyangka tidak ada yang melihat ketika mereka sedang memboroskan harta mereka dan membelanjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa kullu hadza tahdidun lil insan an yataghartas wa an yastakbir min ajli quwwatihi al-badaniyah aw kathrati malihi. Jadi ini adalah teguran, ancaman buat manusia yang sampai mereka bersikap sombong karena merasa badannya kuat atau hartanya banyak.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan mengingatkan, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kita telah memberikan kepada mereka dua mata sehingga mereka bisa melihat keindahan dunia ini. Wa lisanan wa syafatain, dan kami berikan kepada mereka satu lisan dan dua bibir. Wa hatanil ainan tuaddiyani ilal qalbi ma nadhara ilaihi al-insan fa idza nadhara nadhratan muharramah kana athiman wa in nadhara nadhran yuqarribuhu ila Allah kana ghaniman. Dan ikhwatal iman wal akhwat, nikmat mata ini, pandangan ini adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri. Dan salah satu bentuk syukurnya adalah dengan menggunakannya hanya untuk melihat hal-hal yang bisa mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mata dengan hati ini saling berkaitan. Ketika mata kita gunakan untuk melihat yang Allah larang, melihat misalkan wanita-wanita yang tidak menutup aurat mereka atau lain sebagainya, maka hati kita akan menjadi kotor. Hati kita akan tertutup. Dan sebaliknya ketika kita gunakan mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat Al-Qur'an maupun ayat-ayat di alam sana, maka sebaliknya akan menjadikan hati kita bersih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanan wa syafatain, dan telah kami berikan kepada mereka satu lidah dan dua bibir. Lisanan yantiqu bihi wa syafatain yadbitu bihima an-nutq. Satu lidah sehingga mereka bisa berbicara, dan kedua bibir yang bisa mengatur ketika mereka sedang berbicara atau berucap. Wa hadza min ni'amillahil 'azimah li'annahu bihadzal lisan wasyafatain yastati' an yu'abbir 'amma fi nafsihi. Jadi merupakan satu nikmat yang mulia, karena dengan lisan kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada orang lain. Kita bisa mengungkapkan maksud keinginan kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Dan di antara ajaib atau keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pengucapan dan lafaz adalah kita tahu bahwa suara itu keluar bersumber dari satu hal, yaitu udara yang kita keluarkan dari mulut kita. Tapi ketika udara itu melewati bagian-bagian tertentu, akhirnya bisa menghasilkan suara-suara yang berbeda. Kalau kita belajar ilmu tajwid, di sana ada istilah makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ada yang keluar dari tenggorokan, ada yang keluar dari lidah kanan, lidah kiri, ketika bertemu dengan langit mulut, ketika bertemu dengan ujung gigi dan lain sebagainya. Satu suara, satu udara, tapi ketika berbenturan, bertemu dengan beberapa anggota tubuh akan melahirkan suara-suara yang berbeda. Ini adalah salah satu keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ikhwatal iman, wa hadainahun najdain, dan telah kami tunjukkan kepada dia manusia an-najdain, yaitu bayyana lahu tariqal khairi wa tariqa asyarr. Ini sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah kami tunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan ini jalan keburukan. Ini yang harus kamu ikuti dan ini harus kamu jauhi. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua disebutkan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa makna an-najdain di sini bukan jalan. Mohon maaf. Yang dimaksud dengan an-najdain di sini adalah dua payudara seorang ibu. Apa maksudnya? Karena ikhwatal iman wal akhwat, kata-kata an-najd itu adalah sesuatu yang tinggi dan menonjol. Makanya daerah Riyadh
ketika di sana banyak perbukitan dinamakan An-Najd atau dalam bahasanya Najd karena banyak perbukitan di sana. Nah, begitu pula dengan mohon maaf, Wayurida tadi karena bentuknya seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala wa hadainahu najdain di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala fahadahu Allah taala wa huwa radhi'un la ya'rif. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada bayi yang baru lahir, memberikan ilham kepada dia, memberikan taufik dan hidayah kepada dia sehingga dia bisa menetek dari ibunya, susu ibunya. Padahal dia masih bayi yang tidak bisa tahu apa-apa. Tapi hanya dengan disodorkan saja, dia langsung bisa tahu dan tahu apa yang dia harus lakukan. Ini adalah bagian dari bentuk hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di saat manusia itu tidak punya kuasa atas segala sesuatu terhadap dirinya. Dia tidak bisa apa-apa kecuali menangis. Mau berteriak ngomong tidak bisa, mau berlari mengejar juga tidak bisa, mau meminta juga tidak bisa. Tapi di situ kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah membimbing bayi tersebut sehingga bisa menyusui dari ibunya. Ini makna yang kedua dari wahadainahu an-najdain. Jadi makna an-najdain bisa tariqul khairi wasyarr atau tadi sumber susu seorang bayi. Allah memberikan petunjuk kepada bayi tersebut untuk bisa menyusu dari ibunya. Nah, berikutnya kita cukupkan sampai di sini ya. Karena ini bagian kedua ini butuh penjelasan panjang juga. Kalau kita terlalu dipercepat takutnya dilanjutkan atau di stop kok? Dilanjutkan? Oh, bersambung. Kita mau dilanjutkan sekarang. Nah, kalau gitu ikhwatal iman wal akhwat, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Nah, jadi kesimpulannya ikhwatal iman wal akhwat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak nikmat kepada kita dan perangkat, sehingga tugas kita adalah hanya mensyukuri nikmat tersebut dan menggunakannya untuk hal-hal yang semestinya dan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dari yang tidak ada menjadi manusia, makhluk yang sempurna, memberikan kita mata, pandangan, lidah, dan Allah sudah menunjukkan kepada kita jalan kebaikan dan keburukan. Tetapi kita malah menjadi manusia yang disebutkan di sini tadi, orang yang menyangka ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Ketika orang menyangka bahwa dia adalah orang yang paling hebat, tidak ada yang bisa berkuasa terhadap dia sendiri, sehingga dia melakukan apa-apa dalam kehidupannya hal-hal yang semena-mena, tidak sesuai dengan petunjuk harapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin bertanya. Tidak ada. Kalau begitu kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.